Assalamualaikum anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga ya. Pada hari ini Ibu akan membahas tentang matematika wajib yaitu pertemuan ke-10 ya. Anak-anakku semuanya, sebelum Ibu masuk ke matematika wajib yang lain, Ibu akan sedikit mengingatkan kalian tentang pertemuan ke-9. Ya, di pertemuan ke-9 Ibu minta kalian menghafal rumus-rumus, terutama rumus-rumus sudut istimewa. Ya, kemudian sudut-sudut yang ada pada segitiga siku-siku. Ya. Kemudian bagaimana kalian caranya menentukan sudut-sudut tersebut apabila diketahui atau mencari nilainya dalam sudut-sudut istimewa tersebut. Ya, cara mencari nilainya. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian, Ibu mohon dengan sangat kalian sudah menghafal itu semua. Jangan lupa hubungan antara matematika wajib dengan peminatan. Peminatan ada di vektor, yaitu menggunakan trigonometri juga. Ya. Baik, Ibu akan lanjutkan dengan pertemuan ke-10, yaitu tentang perbandingan trigonometri dengan berbagai sudut-sudut atau kuadran-kuadran yang mempunyai perbandingan yang berelasi. Ya. Pada pertemuan 9, peserta didik telah mempelajari dan memahami serta menerapkannya. Jadi kalian sudah bisa menerapkan atau menyelesaikan masalah dalam sudut khusus atau dalam sudut istimewa beserta latihan-latihannya ya. Nah, pada pertemuan ke-10 kita akan mempelajari tentang perbandingan atau perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran dan perbandingan suatu sudut yang berrelasi. Ya. Yang disebut dengan perbandingan trigonometri sudut-sudut yang berbagai kuadran, di sini kita akan membicarakan yaitu kuadran pertama sampai kuadran ke-4. Ya. Kalian perhatikan gambar bagian satu-satu. OA adalah garis yang dapat berputar terhadap titik asal ya. Titik asalnya adalah si O dalam koordinat kartesius. Sehingga kamu perhatikan di sini XOA ya, sehingga XOA ini dia XOA ya, di sini adalah sudutnya sudut alfa. Ya. Besarnya ya, dalam segitiga itu besarnya 180, jangan lupa 180 derajat. Ya. Sudut X of A yaitu sudut alfa, titik P, X, Y, di sini adalah titik P-nya, X, Y, pada garis OA sehingga OP, ini OP sama dengan R. R itu adalah OX ditambah dengan, ini ya, ditambah dengan X ini sebagai basis XP, gitu ya. Anak-anakku semuanya, kita akan mengamati titik-titik dan sudut pada sistem koordinat kartesius. Perhatikan untuk kuadran pertama. Untuk kuadran pertama, perhatikan segitiga OXP ya, atau PXO gitu ya. Di mana sisi miringnya ini adalah si R dan sisi depannya ya, sisi depannya adalah si Y serta sisi sampingnya adalah si X. Ya, ini di kuadran pertama. Pada kuadran pertama, semua fungsi trigonometri positif. Artinya semua fungsi trigonometri positif adalah sin positif, cos positif, tang positif, sekan positif, kosek positif, dan kotangen positif. Ya. Nah, itu artinya kuadran kelas 1 semua fungsi trigonometri bernilai positif. Ya. Dalam kuadran pertama dia berlaku dari 0 sampai 90 derajat. Ini 90 derajat ya, dari 0 sampai 90 derajat. Untuk kuadran pertama atau alfanya di antara 0 sampai 90 derajat. Pada kuadran kedua diperhatikan gambarnya. Pada kuadran kedua yaitu yang positif hanya sinus
dan kebalikannya. Yang positif hanya sinus dan kebalikannya. Yang disebut dengan sinus dan kebalikannya, kebalikan sinus adalah kosekan. Jadi kosekan adalah sepersinus atau kebalikannya. Jadi hanya sinus dan kosekan saja yang mempunyai nilai positif, yang lainnya negatif. Kuadran kedua yang dimaksud adalah dari XOP, di mana P-nya mempunyai koordinat X, Y. Ini A-nya yaitu V itu 180 ini ya. 180 pelurus, disebut juga pelurus. Kalau yang kuadran pertama disebut juga penyiku, ini penyiku. Kalau yang ini disebut pelurus, ya pelurus. Sudutnya antara 0 sampai 180 derajat, ya. Nah untuk kuadran kedua yang pada gambar ini, ya A-nya adalah V ini adalah 180 derajat dikurangi alfa. Ya, V dikurangin alfa. Jadi dia berlaku untuk kuadran kedua 180 min alfa, bisa juga 90 plus alfa. Jadi ada dua kemungkinan, ya bisa yang 180 min alfa, bisa 90 plus alfa, 90 derajat ya. Baik, yang ketiga, ini kuadran ketiga. Kuadran ketiga, yang ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ya, yaitu V, ini adalah V-nya, V plus alfa, ini adalah alfanya. Jadi dia bergerak dari titik yang ini, sumbu X, menuju kuadran ketiga, menuju sudut XOP. Ya, jadi menuju dari sini menuju ini. Jadi sudutnya adalah yang ini, ya alfanya adalah ini, jadi 180 ditambah alfa. Yang ini 180-nya alfanya yang ini. Ya. Nah, untuk kuadran ketiga yang positif, yang bernilai positif hanya tangen dan kebalikannya. Kebalikannya yaitu apa? Kotangen. Ya. Dia antara 180 plus alfa dan 270 min alfa. Ya, jadi boleh antara 180 plus alfa dan 270 min alfa. Arahnya ke sana, ya. Itu 270 min alfa. Jadi kamu boleh menggunakan atau memakai rumus yang 180 plus alfa derajat, boleh juga menggunakan rumus yang 270 min alfa derajat. Ya. Untuk kuadran keempat, perhatikan yaitu XOP. Ya, untuk kuadran keempat yaitu XOP. Ya, ini XOP. Sudutnya kuadran keempat ada di sini, ya, yaitu yang ini, ya, jadi 2V, ini 2V, ini 1V, ini 1V lagi, jadi 2V min alfa. Ya, semuanya ini 360 derajat. 360 derajat ini berintip dengan 0 derajat. Jadi 2V min alfa. Ini kalau semuanya 2V, kita kurang dengan si alfanya. Ya, paham ya? Baik. Nah, untuk kuadran keempat, yang positif hanya kosinus dan kebalikannya. Kebalikannya apa? Yaitu sekan. Jadi kosinus adalah 1/sekan alfa. Ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan kuadran dalam perbandingan trigonometri. Perhatikan gambar 1, 2. Nah, ini dia. Ya. Tadi kuadran pertama mempunyai periode theta atau alfa sama saja. Alfa atau theta sama saja, yaitu di antara 0 dan 90. Sedangkan kuadran kedua, sebelah sini ya, yaitu di antara 90 hingga 180. Ya.
Untuk kuadran ketiga dari 180 derajat hingga 270. Ini sampai sini ya. Untuk kuadran keempat yaitu tetanya di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Ya, itu adalah kuadran dalam perbandingan trigonometri. Baik. Untuk kuadran pertama, sebuah perbandingan bertanda positif. Jadi dia sudut lancip untuk kuadran pertama. Yang disebut sudut lancip itu seperti ini. Kurang dari 90 derajat itu sudut lancip. Kalau lebih dari 90 derajat itu disebut sudut tumpul. Ya. Baik, untuk kuadran kedua, dia berada pada koordinat atau pada nilai theta di antara 90 sampai 180 derajat. Tadi sudah Ibu katakan yang positif hanya sin dan kosekan saja. Ya, untuk kuadran 2, ya. Untuk kuadran ketiga yaitu di antara 180 hingga 270. Yang positif hanya tangen dan kotangen saja. Untuk kuadran 4 min theta atau 270 derajat, ya, 270 derajat sampai 360. Trigono yang positif hanya kosinus dan kebalikan dan sekan. Ya. Jadi harus kalian kuasai sudut-sudut yang ada di kuadran ke-1 sampai dengan ke-4. Ya. Ibu berikan contoh soal. Tentukan tanda dari setiap perbandingan trigonometri berikut ini. Yang disebut dengan tentukan tanda itu apakah dia positif, apakah dia negatif. Itu maksudnya ya. Baik, tangen 146 derajat. Nah, lihat di sini, tangen 146 derajat. Dia mempunyai sudut yang kurang dari 180 derajat. Yang lebih dari 90 derajat, berarti di kuadran kedua. Tangen kuadran kedua adalah negatif. Yang positif hanya kuadran pertama dan kuadran ketiga untuk tangen dan kotangen. Ingat ya, mulai dihafal dan dimengerti. Kemudian sinus 218 derajat. 218 derajat ini melampaui atau melebihi 180 derajat dan kurang dari 270 derajat, berarti ada di kuadran ketiga. Sinus kuadran ketiga dia negatif. Ya. Kemudian yang bagian ketiga, bagian C, sinus min 230 derajat. Minnya kalian kedepankan, ya. Nah, sinus 230 derajat itu melebihi 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Ya. Karena dia min, jadi min di sini, min ini adalah 230 derajatnya ya. 230 derajat itu untuk sin kuadran ketiga negatif. Berarti negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Baik. Untuk bagian D, kosinus 256 derajat. 256 ini berada kurang dari 270 derajat dan lebih dari 180 derajat. Berarti kurang dari ya, kuadran ketiga ya, kurang dari 270 kuadran ketiga. Untuk cos kuadran ketiga negatif. Kosinus dan sekan ya. Untuk kosekan 94 derajat, ini lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Berarti kuadran kedua, ada di kuadran kedua ya. Nah, kosekan kebalikan dari sinus, ya, kebalikan dari sinus. Sinus kuadran kedua positif. Jadi yang positif adalah sinus dan kosekan. Ya. Kotangen kebalikannya tangen. Ya, tangen atau kotangen positifnya hanya di kuadran ke
1 dan ke-3. Sedangkan kotang yang 190 ini melampaui 180 derajat, berarti ada di kuadran ke-3. Ya, berarti dia positif. Ya. Untuk sekan 313 derajat. Sekan yang sekan positif ada di kuadran ke-4 dan pertama. Ya. 313 derajat ini ada di kuadran ke-4. Ya, berarti dia positif. Sekan kebalikan dari kosinus, ya. Hati-hati untuk kosinus kuadran pertama dan kuadran ke-4, ya. 108 derajat ini adanya di kuadran kedua, ya. Kuadran kedua. Kuadran kedua untuk sekan, ya, untuk sekan dan kosinus bernilai negatif. Ini, ya, baik. Jadi anak-anak semuanya, kalau kalian tidak menghafal dan belum mengerti, belum memahaminya, ya, coba kalian terus-terus untuk berlatih soal, ya, untuk berlatih soal, memahami dan menghafalkannya. Ya, supaya cepat tentunya kalian dapat memahami dan menghafalkannya, ya. Baik, untuk nomor 2, kosinus alfa derajatnya adalah sepertiga. Nah, kalian ingat pada waktu pertemuan ke-8 dan 9, ya. Kosinus adalah sisi samping dibagi sisi miring, berarti yang satunya adalah sampingnya, tiganya adalah miringnya. Gitu ya. Sampingnya itu berarti yang ada pada sudutnya. Ya, baik. Pertanyaannya adalah sinus alfa. Sinus alfa adalah depan dibagi miring. Berarti kamu harus mencari depannya dulu. Ya, sisi depannya. Ya. Tangen. Tangen adalah sisi depan dibagi sisi samping. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ya. Kosinus alfa derajat ini sepertiga. Dia positif ya. Sepertiga ini positif. Berarti kosinusnya berada di kuadran pertama dan ke-4. Begitu. Ya, nah berarti hafalan lagi ya. Pertama dan ke-4. Nah, kita lihat di gambar ini. Ini untuk kuadran pertama. Satunya ada di sisi samping, ini disebut sisi depan, ini sisi samping, ya. 1 dan 3, tiganya adalah si R-nya, resultannya, atau sisi miring. Maka mencari Y-nya, sisi depannya adalah R kuadrat dikurang X kuadrat. Gitu. Dapatlah dia akar 8. Akar 8 berapa disederhanakan? 2 akar 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk kuadran yang keempat? Ya, kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat yaitu tadi sudah kita cari ya, yaitu untuk nilai X untuk nilai Y pada sisi miring untuk kuadran pertama. Sekarang kita cari juga ya depannya, yaitu sisi Y-nya, ya, depan dari sudut, ini adalah sudutnya. Ini ya, ini adalah sudutnya, ya, ini ya sudutnya. Jadi dia ke sini, sudutnya itu ya dari sini ke sini karena kuadran keempat, berarti adanya di sini, ya. Berarti kita harus mencari si Y-nya. Ya, si Y-nya sama caranya yaitu dengan Pitagoras, ya. Yaitu 3 kuadrat dikurang dengan 1 kuadrat akar 8. Karena karena dia berada di kuadran keempat, berarti min 2 akar 2. Ya. Kita lanjutkan. Untuk alfa di kuadran pertama, ini dia, lihat gambar. Tadi sudah kita cari ya semua sisi-sisinya, yaitu sisi samping, sisi depan, dan sisi miringnya sudah ada ya. Berarti sinus alfa untuk kuadran pertama, lihat ini, ya,
yaitu 2/2 dibagi dengan 3. Hasilnya 2/3 akar 2. Ya, untuk si sinus. Untuk si tangen yaitu 2/2 dibagi dengan 1, yaitu 2/2. Untuk kuadran pertama. Ya. Sekarang kita lanjut untuk kuadran keempat. Untuk kuadran keempat, sinus alfanya yaitu untuk tangen ya, Y/X. Y-nya adalah 2/2 ya untuk kuadran keempat ya, yaitu min 2/2 ya, R-nya adalah 3. Berarti min 2/3 akar 2. Nah, untuk tangen kuadran keempat yaitu di sini adalah min 2/2 dibagi dengan 1. Jadi min 2/2. Ya. Mengerti ya? Kita lanjutkan dengan rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Jadi yang perlu kalian ingat adalah kuadran pertama yang positif seluruhnya, seluruh trigonometri. Sin, cos, tang, sekan, kosekan, dan kot. Itu positif. Kuadran kedua hanya sin dan kosekan yang positif. Kuadran ketiga hanya tangen dan kotangen yang positif. Kuadran 4 hanya kosinus dan sekan yang positif. Ya. Oke. Ingat itu ya. Rumus perbandingan trigonometri atau kita sebut juga dengan sudut berelasi. Ya. Suatu sudut yang besarnya alfa derajat dengan sudut 90 min alfa derajat, jadi ini di kuadran pertama ini ya, dikatakan sudut berelasi. Begitupun sudut-sudut 90 plus alfa, kemudian 180 plus minus alfa, ya, kemudian 270 plus minus alfa, dan 360 plus minus alfa, serta sudut yang alfanya negatif. Ya. Perhitungan nilai-nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen dari sudut-sudut yang sangat bergantung kepada sudut yang berada. Ya, jadi bukan tergantung pada panjangnya, bukan tergantung pada sisinya, tetapi pada sudut itu sendiri. Di mana sudut tersebut berada. Apakah di kuadran pertama, apakah di kuadran kedua, apakah ketiga, atau apakah di kuadran keempat. Ya. Jadi kita akan mempelajari ini. Untuk kuadran pertama, sudutnya yang ada hanya 90 min alfa. Sedangkan untuk kuadran kedua bisa 90 plus alfa, bisa 180 derajat min alfa. Ya. Kuadran ketiga bisa 180 derajat plus alfa, bisa juga 270 derajat min alfa. Untuk kuadran keempat bisa 360 derajat min alfa, atau bisa juga 270 derajat min alfa. Plus alfa. Ya, ini ulang. Untuk kuadran keempat bisa 360 derajat min alfa atau bisa 270 derajat plus alfa. Nah, mereka semua harus sama hasil akhirnya. Ya, boleh memakai yang plus, boleh memakai yang min. Nilai akhirnya harus sama. Ya, jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Ya. Baik, kita lanjutkan. Relasi sudut alfa dan 90 min alfa, ini ada di kuadran pertama. Ya. Perhatikan gambar 1,3. PX1, P1X1, dan Y1 adalah bayangan titik PXY. Akibatnya, yang berakibat dia mempunyai pencerminan atau bercermin kayak kita mengaca ya. Akibat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ini ya PXY merupakan
pencerminan dari si P1 X1, Y1. Ini koordinatnya ya, ini juga koordinat si P1, ini koordinat si P. Nah, jadi dicerminkan oleh si Y sama dengan si X. Ya, itu maksudnya. Akibat pencerminan itu, akibat dari adanya garis lurus Y sama dengan X, ya, maka kita peroleh hubungan antara sudut AOP, ya, sudut AOP alfa derajat. Nih, jadi di sini. Ini adalah R-nya, ya, sudut AOP1 AOP1 ya, AOP1 ya, adalah 90 min alfa derajat. Jadi ini dia. Nih. Ya. Di alfa yang ini sama dengan alfa yang ini. Jadi AOP1 adalah 90 derajat dikurang alfa, dikurang ini atau ini. Gitu. Ya. X1-nya sama dengan Y, ini dia. X1-nya sama dengan Y, dan Y1-nya sama dengan X. X1 sama dengan si Y, ini, ya. Dan Y1-nya sama dengan si X. Ini. Jadi sebelah sini adanya. Ya. Dari gambar 1, 3 ini kita peroleh, nah ini dia. Jadi ini kesimpulannya nih, kesimpulan dari gambar ini adalah sinus 90 min alfa derajat sama dengan kosinus alfa. Sedangkan kosinus 90 min alfa derajat adalah sinus alfa. Jadi berubah ya. Untuk kuadran pertama, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tang menjadi kot menjadi tang gitu ya. Ya, kot menjadi tang, ya. Sek menjadi si, menjadi kosek, ya, sek menjadi kosek, kosekan artinya sek itu sekan, dan kosekan akan menjadi sekan. Jadi dia berhubungan satu sama lain. Ya. Jadi dari A sampai dengan F dapat disimpulkan bahwa ini adalah hasil-hasil dari kuadran pertama, sudut-sudut dalam kuadran pertama. Ya. Perhatikan contohnya. Nyatakan perbandingan trigonometri dalam perbandingan trigonometri sudut penyiku. Yang disebut penyiku tadi adanya di kuadran pertama. Kalau plurus adanya di kuadran kedua. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nyatakan itu maksudnya apa, berapa nilainya. Nyatakan perbandingan trigonometri dalam perbandingan trigonometri sudut penyiku. Penyiku itu 90 derajat. Ya, jadi kita buat sudutnya dalam bentuk 90 derajat. Misalnya, sinus 43 derajat. Penyikunya berapa? Kan 90 derajat. 90 derajat dikurang 43 berapa? 97. 47. Ya, jadi sudut sinus 43 derajat itu sama dengan kosinus 47 derajat. Itu maksudnya. Sekarang untuk tangen 64 derajat. Penyikunya berapa? 90 derajat. Jadi 90 derajat dikurang 64 berapa? 26. Ini ya. Berarti tangen 64 derajat itu sama nilainya dengan kot 26 derajat. Dengan positif kan semuanya ya, karena mereka ada di kuadran pertama. Kosek 37 derajat. Penyikunya berapa? 90 derajat. 90 dikurang 37 berapa? 53 derajat. Jadi kosek itu adalah sek sama dengan
sek 53 derajat, sekan 53 derajat. Mengerti ya yang disebut dengan penyiku, jadi kita pengurangannya adalah 90 derajat. Ya. Yang kedua, untuk relasi sudut alfa dan 180 derajat min alfa di kuadran kedua. Kita perhatikan di kuadran kedua. Perhatikan gambar 1,4. Pada gambar tersebut P, nah ini ya, P dengan P1 dengan koordinat X1 dan Y1 adalah bayangan dari titik P, X, Y. Akibat pencerminan terhadap sumbu Y, ini dia pencerminan. Kalau ini kan tadi terhadap garis ya, terhadap garis. Nah ini ya terhadap garis. Di kuadran pertama terhadap garis Y sama dengan X. Kalau ini terhadap sumbu Y. Perbedaannya. Akibat percerminan tersebut, maka kita dapat menghubungkan sudut-sudut ya. Sudut AOP, sudut AOP ya, sudut AOP yang ini jadi ini alfanya dan sudut AOP1 jadi yang ini ya, sudut yang ini dengan sudut AOP1 berarti yang ini adalah 180 min alfa. Ini kan semuanya 180 dari A ke B 180 derajat. Ya, kemudian kita kurang dengan si alfa. Alfa yang ini atau alfa yang ini berarti 180 min alfa. Di mana R1 sama dengan R2. Jadi yang ini dari X1 Y1 sama dengan yang dari X, Y R-nya. Sedangkan X1 ini ya yang ini positif sama juga dengan min X. Kenapa? Karena arahnya berlawanan, makanya dia min. Yang satu dia ke kiri, yang satu dia ke kanan arahnya. Ya. Sedangkan Y1 yang ini Y1 sama dengan Y. Jadi yang berbeda hanya X1 dan X. Ya berlawanan arah. Ya. Dengan adanya hubungan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan untuk sudut 180 min alfa. Untuk sinus 180 min alfa akan menjadi sinus alfa tetap positif. Ini di kuadran kedua kan ya. Jadi sinnya positif dengan apa? Kosekan. Kosinus 180 min alfa negatif karena kuadran kedua. Negatif cos, tidak berubah fungsinya, yakin, ingat ya. Tangen 180 derajat min alfa, min fungsinya tidak berubah, trigonometrinya. Kotangen 180 derajat min alfa, kotangen juga tidak berubah, ya. Sekan juga perubahannya di negatif, sedangkan kosinus positif, kosek positif, ya karena yang positif kuadran kedua sin dan kebalikannya dan kosekan. Paham ya? Tolong dipahami dan dipelajari serta dihafalkan. Ya, ada perubahan apa tidaknya, ya. Contoh soal, nyatakan perbandingan trigonometri tersebut dalam perbandingan trigonometri sudut pelurus. Nah, sudut pelurus ini adalah 180 derajat. Tadi penyiku 90 derajat. Berarti 180 dikurang berapa supaya hasilnya adalah pertanyaan. Ya. Contoh, kosinus 42 derajat. Yaitu kosinus 180 derajat dikurang 42 derajat. Berapa? 138 derajat. Ya. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita balik. Kosinus kuadran pertama ini menjadi kosinus kuadran kedua. Kosinus kuadran kedua kan negatif ya. Di sini negatif. Sekarang sekan. Sekan 73 derajat adalah sekan 180 min 73. Berapa hasilnya? 107 derajat.
Hati-hati, secant kuadran kedua, positif atau negatif? Negatif. Nah, negatif. Negatif, berarti hasil yang ini ya. Untuk soal ketiga, kosekan 175 derajat adalah kosekan 180 dikurang 175 berapa? 5 derajat. Ya. Kosekan kuadran kedua adalah positif. Jadi positif 5. Ya. Kita lanjutkan anak-anak semuanya tentang perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dengan min alfa. Ya. Nah, ini lihat ya. Ini alfa dan min alfa. Ini alfanya, ini min alfanya. Jadi kebalikan ya. Ini adalah kebalikan. Ya. Perhatikan gambar 15 titik Px, Y, Px1, Y1 adalah bayangan dari si Px, Y. Akibat apa? Akibat pencerminan terhadap sumbu X. Ya, pencerminan terhadap sumbu X. Tadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Akibat pencerminan itu, kita dapat peroleh, perhatikan gambarnya, sudut AOP, sudut AOP adalah alfa. Ya. Dan sudut AOP1 ke bawah adalah min alfa. Nah, ini ya, ini min alfa nih. Karena dia adanya di bawah sumbu X, makanya dia min. R1 sama dengan R2 atau R1 sama dengan R. X1 sama dengan X. Nah, sekarang Y-nya ini. Y1 sama dengan min Y. Yang satu di atas, yang satu di bawah arahnya. Makanya dia negatif. Ya. Kita lanjutkan. Dengan menggunakan hubungan yang tadi, hubungan antara segitiga itu dengan pencerminan terhadap sumbu X, maka kita dapat peroleh sinus min alfa derajat adalah min sin alfa. Ya. Kosinus min alfa derajat adalah kosinus alfa. Tangen min alfa adalah min tangen alfa. Sedangkan kotangen min alfa adalah min kot alfa. Sekan menjadi min sekan menjadi plus sekan alfa, sedangkan kosekan menjadi min kosekan alfa. Ya, baik. Baik anak-anakku, sekarang kita perhatikan gimana sih soal-soal model alfa min alfa. Sekarang perhatikan. Nyatakan perbandingan dengan perbandingan trigonometri sudut yang positif. Tangen min 300 derajat menjadi min tangen 300 derajat. Sinus min 60 menjadi min sinus 60. Kosekan min 245 menjadi min kosekan 245. Gitu ya. Kita lanjutkan dengan kuadran ketiga. Perbandingan trigonometri untuk alfa dengan 90 plus alfa. Tadi kan 180 min alfa. Kuadran kedua. Ya, sekarang kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga ini bisa 90 plus alfa. Ya. Kuadran kedua ya bisa 90 plus alfa, bisa juga 180 min alfa. Yang tadi 180 min alfa sudah kita lakukan. Nah, ini dia. Ya. Sekarang yang 90 plus alfa. Jadi ada dua kemungkinan untuk yang kuadran 2, 3, dan 4. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Baik. Untuk kita dapat menyimpulkannya ini ya. Jadi bisa 90 plus alfa, bisa juga 180 min alfa tadi ya.
Sinus 90 plus alfa menjadi kosinus alfa. Berarti ya perubahannya. Kalau dia 90 dia berubah. Sekarang perhatikan yang 180 min. Nah, ini kita perhatikan untuk sin berubah enggak? Ya ini. Nah, tidak berubah. Ya. Jadi itu yang kamu perhatikan. Jadi jangan asal saja. Ya. Sekarang bagaimana untuk si kosinus? Ya, untuk si kosinus. Untuk kosinus 90 plus alfa, dia berubah menjadi min sin. Ya, sudah berubah fungsinya, berubah nilainya juga. Karena apa? Karena cos kuadran kedua negatif. Sin kuadran kedua positif. Jadi sininya positif. Tangen kuadran kedua negatif. Berubah fungsinya. Nih. Kot. Ya, kot kuadran kedua negatif juga. Berubah fungsinya menjadi tan. Ya. Kemudian berikutnya bagian E. Bagian E. Secant. Ya. Secant kuadran kedua berubah negatif. Ya. Fungsinya menjadi kosek. Ya. Kosekan di kuadran kedua menjadi positif, tidak berubah nilainya, tetapi berubah fungsinya, jadi sekan. Contoh soal, nyatakan perbandingan trigonometri dalam perbandingan sudut lancip. Maksudnya sudut lancip itu adalah alfanya atau tetanya berada di antara 0 dan 90 derajat. Ya, untuk sudut lancip maksudnya di bawah 90 derajat. 101. 101 ini mendekati 90 derajat. Jadi 90 derajat ditambah berapa supaya 101 nilainya? 11. Nah, jadi cos berubah menjadi sin 11 derajat. Kenapa? Karena cosnya kuadran kedua negatif gitu. Nah, tangen kuadran kedua negatif. Nih. 90 ditambah berapa supaya 136? Jadi ditambah 46. Jadi min kot 46 derajat. Begitupun sekan, ya sama caranya. Sekan berubah, dia ada di kuadran kedua, jadi negatif, fungsinya juga berubah. Kosekan dia ada di kuadran kedua kosekan positif. Ya, positif, tapi fungsinya juga berubah. Sekarang untuk kuadran ketiga, 180 plus alfa atau 270 derajat min alfa di kuadran ketiga. Jadi boleh yang ini, boleh yang ini. Sama saja ya. Perhatikan untuk gambar 16. Jika sudut XOP1, kita lihat di sini XOP1, XO P1 ini ya 180 derajat plus alfa sudutnya. Ya. Dan titik PXY dirotasikan itu diputar ya, bukan dicerminkan. Dirotasikan sejauh 180 derajat, ini dia dari sini ke sini. Nah, ini besarnya 180 derajat. Ya. Maka bayangan titik PX, Y adalah PX1 dan PY1. Di mana X1-nya min X. Berlawanan ya, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Sedangkan Y1, ini Y1-nya sama dengan min Y. Berlawanan juga, yang satu di atas, yang satu di bawah. Ya. Baik, kita lanjut dengan kesimpulannya. Untuk kuadran ketiga 180 plus alfa, untuk sinus fungsinya tidak berubah, hanya negatif, tandanya saja. Untuk cos juga tidak berubah, hanya negatif, tandanya saja.
Untuk tang, dia tandanya sama-sama positif, tidak berubah juga. Untuk kot juga demikian, sama-sama positif. Untuk sek, dia berubah tanda, fungsinya sama. Untuk kosek, dia berubah tanda, fungsinya sama. Ya. Contoh soalnya, ubahlah perbandingan trigonometri menjadi perbandingan trigonometri sudut lancip, berarti 90 derajat, kurang dari 90 derajat. Ya. Kosinus 220 derajat. Nah, ini kan tadi 180 plus alfa ya. Kosinus 180 ditambah berapa supaya 220 derajat. Jadi, cos 40 derajat. Kuadran keberapa ini 220 derajat? Kuadran ketiga. Jadi negatif. Kotangnya 245, 180 ditambah berapa supaya 245. Jadi ditambah 65. Kot untuk kuadran ketiga, ya nilainya berapa? Positif. Ya, sama dengan tangen. Untuk kosek 195 derajat, ya 180 ditambah berapa supaya sama dengan 195. Jadi ditambah 15. Ya. Kosek kuadran ketiga, ya tandanya menjadi negatif. Baik. Kita lanjutkan perbandingan kuadran ketiga dengan sudut 270 derajat min alfa. Kalian perhatikan, ya perhatikan gambar ini. PXY, lihat ini juga dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya. P dengan koordinat X, Y, ini dia. Ya, P dengan koordinat X, Y, ya. OP sama dengan R, ya. Dan sudut POX, POX, X-nya, ya. POX, ya ini ya. Ini ke sini ya, di sudut ini nih alfanya adalah alfa, kemudian titik P X, Y dicerminkan terhadap garis, dia pencerminannya Y sama dengan X, dilanjutkan dengan rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Sejauh 180 derajat. Nih, diputar dia. Dari sini diputar ke sini. Nah, dari sini nih diputar ke sini. Nah, gitu ya. Sejauh 180 derajat. Nah, kemudian dari hasil-hasil tersebut, ya, dari hasil-hasil tersebut kita dapat menentukan kesimpulan bahwa bayangan P double absen, ya, P double absen menjadi ini, yaitu min Y, min X. Koordinatnya ya, min Y, min X, di mana sudut P absen O X, ya, P absen O X adalah 90 derajat min alfa. Sedangkan P double absen OX, yang ini yang di bawah POX adalah 180 derajat ditambah 90 derajat min alfa ditambah yang P absen OX. Ya. Jadi P absen O, yang ini P absen O sama dengan P double absen O sama dengan R. Jadi ini R, ini adalah R-nya. Kesimpulannya, untuk sinus 270 derajat min alfa menjadi min cos, untuk cos menjadi min sin, untuk tan ya kuadran ketiga ya, untuk tan dia menjadi positif kotan, untuk kosek dia menjadi negatif sek, untuk sek menjadi negatif kosek, untuk kotangen dia menjadi positif tangen. Ya.
Jadi banyak sekali yang perlu kalian pahami dan kalian pelajari serta kalian hafal, ya. Rumus-rumusnya. Baik, diberikan contoh untuk relasi kuadran ketiga. Tentukan nilai-nilai sin 210 derajat, kosek 240 derajat, dan kosek dan cos 240 derajat dengan relasi 270 min theta ataupun 180 derajat plus theta. Apakah hasilnya sama? Harus sama. Kalau tidak sama berarti kalian tidak menghafalnya. Sekarang Ibu mulai dari yang 270 min theta dulu. Sinus 210 menjadi sin 270 min 60 derajat. Jadi hasilnya adalah sin, ya dari sin ya, sin 270 derajat min 60 derajat. Nah, sekarang di sini kan dia berubah ini, ada perubahan ya. Ada perubahan negatif karena kuadran ketiga, sin kuadran ketiga negatif, kosinusnya kosinus 60, dia berubah di sini. Berapa nilainya? Sudut istimewa. Kosinus 60 setengah, karena dia min di kuadran ketiga, berarti dia min setengah. Ya. Begitupun untuk kosek 240 derajat menjadi kosek 270 derajat dikurang 30. 30 dari 270 dikurang 240 derajat. Perubahan fungsi, kosek menjadi sekan. Kuadran ketiga, kosek menjadi negatif. Sekan 30, hafalannya adalah 2/3 akar 3. Kalau kalian nggak hafal, ambil aja seper kosinus. Ya, seper kosinus ya. Sekarang kita masuk ke cos 240 derajat. Ya, sama menjadi min sin 30 derajat. Sin nilainya setengah. Karena cosnya kuadran ketiga, ya berarti dia negatif. Ya. Sekarang untuk relasi yang 180 plus theta. Ya, caranya juga sama. Nah, kalau ini tidak ada perubahannya, hanya tandanya saja. Untuk yang 180 derajat, sin 210 derajat, dia menjadi sin 30 derajat, min setengah, berarti sama ya. Kosek 240 derajat, menjadi min kosek 60, min 2/3 akar 3, sama. Cos 240 derajat, dia menjadi min cos 60 derajat, hasilnya min setengah, sama. Ya, jadi tidak ada perubahan nilai. Ya, harus sama. Mau dia 270 min atau 180 plus. Ya. Sekarang untuk kuadran yang lain yaitu kuadran keempat. Kuadran keempat ini bisa 270 plus alfa, bisa 360 min alfa. Yang mana saja silahkan. Ya. Perhatikan gambar. Perhatikan kalian gambar 18 ya. Titik P, X, Y. Ya, ini titik P, X, Y. Nah, ini koordinatnya X, Y. Sedangkan P absen koordinatnya X1 dan X2 atau X absen dan Y absen. Ya. Dirotasikan sejauh 270 derajat. Ini rotasi itu pemutaran atau perputaran. Nah, ini dia ya, dari sini ke sini. Berarti ada dari kuadran pertama menjadi kuadran keempat, gitu ya. Sejauh 270 derajat akan diperoleh P absen mempunyai bayangan Y, ya, mempunyai bayangan Y, ya, koma min X, ya, Y, koma min X. Sudut P absen OX, P absen OX adalah 270 derajat plus alfa. Jadi sudut yang ini nih. Ya. P absen OX. Jadi yang ini. Nih. Nah. Ya. Oke. Berarti P absen O adalah OP yaitu R. R di sini sama dengan R di sini. Kesimpulannya untuk kuadran keempat yang 270 plus alfa dia berubah. Ya.
fungsi trigonometrinya berubah. Ya, untuk sinus tandanya juga berubah. Untuk kosinus fungsinya berubah, tandanya dia positif. Ya, karena menuju kuadran keempat. Untuk tangen dia berubah fungsi, tandanya juga berubah menjadi negatif. Untuk kosek dia berubah fungsi, tandanya juga berubah menjadi negatif. Sekan berubah fungsi saja, tanda tetap positif. Kotangen berubah fungsi, tandanya juga berubah. Ya. Untuk relasi yang 360 min alfa, ya, perhatikan gambar 19. Ya, gambar 19. Px ini, ya, ini koordinatnya x, y, di mana OP sama dengan R. Ya. Kemudian sudut POX adalah alfa. POX adalah alfa. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi ini dengan ini sama, tapi dia dicerminkan. Ini terbalik ya. Maka diperoleh bayangan P absen X, Y. Ya. PX, Y menjadi X, min Y. X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Berarti sudut P absen OX adalah 360 derajat min alfa. Ini alfanya. Ya, jadi inilah 360 derajat min alfa. Alfanya di sini. Ya. Baik, kita simpulkan sinus 360 derajat min alfa menjadi min sin alfa. Ya, perubahan tanda. Kosek juga perubahan tanda saja. Kosinus tetap, tandanya juga tetap. Sekan, karena dia kuadran keempat, ya berarti positif. Tangen, negatif. Ya, tangen kuadran ke-1 dan ke-3 saja ya. Kotangen juga negatif. Ya. Contoh soalnya, tentukan nilai dari sinus 300 derajat, kosinus 330 derajat, dan tangen 360 derajat dengan cara 27 plus dan 360 min alfa. Ya. Ya. Sin 300 derajat dia tetap menjadi sin 270 ditambah 30 jadi cos ya, perubahan tanda dan perubahan fungsi. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ya, karena kuadran ke-4 berarti dia negatif. Cos 330 derajat, dia menjadi sin 60 derajat. Ya, 270 ditambah 60 menjadi 330. Sin 60 adalah positif setengah akar 3. Cos kuadran ke-4 positif. Tangen kuadran ke-4 negatif. Dia berubah fungsi menjadi kotangen. Kotangen 45 derajat adalah 1. Ya. Kemudian untuk relasi yang 360 derajat min alfa, sin 300 derajat dia menjadi min sin 60 derajat, min setengah akar 3. Kosinus 330 derajat dia menjadi kosinus 30 derajat, setengah akar 3. Tangen 315 derajat menjadi min tangen 45 derajat, min 1. Berarti kalian harus menghafal dengan benar-benar. Ya, banyak sekali trigono hafalannya. Ya. Baik, untuk sudut yang melebihi atau melampaui 360 derajat bagaimana? Misalnya 720 derajat. 720 derajat itu berarti 2 kali 360 plus 0. Nah, 0-nya itu adalah alfanya. Gitu, ya. Sekarang kita lihat. Untuk sin yang lebih dari 360 tetap fungsinya. Untuk cos juga tetap fungsinya. Kosek juga tetap, sekan tetap, tangen tetap, dan kotangen tetap. Jadi tidak ada perubahan fungsi. Dan tidak ada perubahan tanda. Ya. Kita latihan soal.
Ya, latihan soal. Ini latihan soal sebagai checkpoint juga ini ya. Kalian nggak boleh menggunakan kalkulator. Ya, harus dengan cara yang tadi, yang seperti tadi. Sin 150 derajat, itu kuadran kedua, bagaimana mencarinya. Nggak boleh memakai kalkulator, ya harus dengan jalan. Tan 300 derajat. Kosinus 3/4 V, berarti 3/4 kali 180. 180 dibagi 4, 45. 45 dikali 3, 135. Ya. Kemudian cos 3630 derajat dan tan 4/3 V. Nah, 3630 derajat ini bagaimana caranya? Bagaimana 3600 derajat itu? Ya. Nah, tentunya kamu cari sendiri. Ya, berapa 3630 ini dibagi 360 itu berapa kali? 10 kalian ya. Ya. 3630 dibagi 10 kan jadi 3600 ya. Sisa 30 berarti cos 30 derajat hasilnya. Berapa kosinus 30? Nah, kamu nggak tahu itu ya. Baik anak-anakku semuanya, Ibu minta cek poinnya. Ibu tunggu ya pada waktunya sampai PJJ pada pelajaran Ibu selesai. Ya, PJJ di kelas kalian selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.